Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alladzi ballaghta risalah wa addaital amanah wa nasahtal ummah wa kashaftal ghammah wa jallatal ghurfah wa jahadta fi sabilillahi haqqa jihadi wa abadta rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Jazakallahu anna wa anil islami khairul jazaa. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa tufrina wa maulana nabiyyina Muhammadin salatan wa salaman da'imaini mutalazimaini ila liqa'i yawmil qiyamah. Al-Qa'il fi kitabihil azizil karim wa astagfirul qa'ilin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhakkirhum bi ayyamillah inna fi dzalika la ayatin likulli sabarin syakur. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam badiru bil a'malis salihah wa satakunu fitanun kaqat'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi irdin minad dunya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin as-sakirin walhamdulillahi rabbil Hadilatul kurama, alimin ulama, para kiai, asatidzah, para hujat, wabil khusus segenap panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ketua DKM Masjid Baitur Rahman, Ahinal Kiram, Ahinal Mahmud, yang mulia Bapak Ustaz Haji Asep. Kita doakan beliau mudah-mudahan oleh Allah dipanjangkan umurnya, disehatkan lahir batinnya, tambah rezekinya ya Rabbal. Ibu hadirin hadirat, mukminin mukminat, muslimin muslimat, Pak Sabirin dan Pak Ahmad, baik yang sudah kawin maupun yang belum sunat, mudah-mudahan semua yang hadir di majelis ini jadi orang terhormat yang selalu mendapatkan nikmat masuk surga bareng dengan kanjeng Nabi Muhammad ya Rabbal. Itu wakakan kapan membayar. Sebelum kita memulai taklim kajian kita dalam rangka peringatan Maulid Nabi ini, mari sama-sama kita terlebih dahulu membaca Fatihah. Karena di dalam surat Al-Fatihah terdapat Bismillah. Kenapa harus baca Bismillah? Supaya ngaji kita dapat berkah. Amin. Amin ya jari. Mudah-mudahan semua yang ngaji ini dapat berkah.
ibadahnya bisa istiqomah. Anak-anak kita semua Allah jadikan soleh soleha. Semuanya biar pada bisa sekolah, syukur pada bisa kuliah, bisa pada berangkat ke Mekah, mabis di Musdalifah, tawaf keliling Ka'bah, bisa berziarah ke Madinah, pulang bisa bangun rumah, syukur bisa nambah sawah, kalau bisa istri pun nambah. Saya lagi ngecek Pak, lagi ngecek perempuan ini lantur aminnya apa amin bener. Tapi ternyata orang komplek ini cerdas, gak ada yang bodoh. Begitu saya presetin dikit, wow, artinya mereka rame-rame menolak. Berarti istri bapak ngajinya beneran. Kadang-kadang kalau yang lantur didoain begitu aminnya lebih kenceng. Ya kalau saya sih tinggal nimpalin amin lagi gitu. Tapi di sini alhamdulillah berarti cerdas semua. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, mari kita sama-sama bersyukur kehadiran Allah. Malam hari ini kita ini oleh Allah diizinkan untuk menambah bekal kelak kemudian pada saat kita kembali kepada Allah. Dan buktinya ini manusia yang hadir hamba Allah, gak ada yang nganggur. Saya yakin kalau dibilang sibuk, saya yakin semuanya punya kesibukan. Tapi panggilan Allah jauh lebih utama, maka kemudian kepentingan dunia ditinggal. Betul apa betul? Dan kita harus bersyukur sama Allah. Jangan pernah ngeluh, kita ini udah lebih jatahnya. Makanya sering saya tanya, pilih mana, sehat gak punya duit, sakit banyak duit. Kalau jawaban orang serakah mesti sehat banyak duit. Kan suruh milih tadi, sakit banyak duit, sehat gak punya duit, pilih mana? Manusia pengennya begitu, sehat banyak duit. Jadi luar biasa kita kumpul malam hari ini ada ulama, ada umara, dan ada di tengah kita wakili Kapolsek, dan alhamdulillah bisa hadir. Maka kita doakan beliau nih, jangan lama-lama jadi Babin Kantipmas. Kita doakan biar cepet naik jadi Kapolsek. Ya, kalau Kapolseknya doyan ngaji, kan bisa bikin peraturan. Anggota yang tidak ngaji, gua mutasi ngaji. Betul betul. Lurah Islami anak buahnya pagi yang tidak baca Quran walaupun 3 ayat, jangan ngantong. Berlaku, kenapa? Kan ininya berlaku. Kalau ulama yang teriak bilang Kapolres berikut jajarannya harus jamaah semua, nggak mempan. Tapi kalau yang merintah Kapolres bawahannya, you masuk kantor tidak boleh kecuali sholat duha dulu. Sholat duha, soal lillah atau lil Kapolres nomor sekian. Maka kita harus bersyukur. Dan saya sampaikan bahwa negeri ini bisa berdiri tegak, satu, bi'adlil umara, ulama apa pemimpin yang hadir. Yang kedua, bi'ilmil ulama, dengan ilmunya ulama. Yang ketiga, bidu'a il fuqara, dengan doanya orang miskin. Maka jangan pernah remehkan, doanya orang miskin itu luar biasa. Maka ibu yang kaya tanpa doanya orang miskin jatuh usahanya. Maka jangan pernah meremehkan orang miskin. Maka kalau di sekitarnya ada orang miskin, bersyukur sama Allah, nggak perlu nyari jauh-jauh. Jangan remehin. Ngapain katanya minta doa sama orang miskin, dia juga nggak kaya? Jangan salah. Orang miskin itu ibarat ular, bisanya luar biasa, bisa bunuh. Ular kecil Pak, tapi kalau bisanya gigit kebo bisa mati. Tapi ular yang gigit badannya sendiri nggak mempan. Orang miskin doain dewek, aneh. Tapi kalau doain orang cepet. Maka yang didoain kudu ngerti saha nu doain tadi teh. Begitu lebih kasih yang doain. Maka bagi tugas orang miskin, doanya mantap. Kenapa? Nangis. Orang gak punya duit, beda doanya sama yang banyak duit.
Orang banyak duit sholat di masjid, imamnya sampai begini-begini. Allahumma ya Allah ihdinas siratal mustaqim, sampai nangis. Orang kaya belum tentu nangis, kadang-kadang malah ngobrol. Aminnya sambilan amin, gak tahu gak jelas. Maka bagi tugas. Oleh karena itu sekarang mari sama-sama kita bersyukur, kita kumpul dengan Maulid Nabi ini luar biasa. Saya dari semalam pagi, siang, malam di sini, besok Jakarta Utara lagi saya. Siapa yang enak? Bilang saya enak, saya tahu dong. Siapa yang enak? Istri saya. Yang itu. Makanya kalau peringatan 17 Agustus yang banyak naik panggung, mesti nenek-nenek, kakek-kakek gak ada. Kenapa? Duluan mati. Perempuan yang bikin suaminya cepat pada mati. Maka di sini alhamdulillah ngaji semua, kita bersyukur kehadiran Allah. Itu pertama. Kedua, mari kita sama-sama bersolawat kepada Nabi. Sebab kata Nabi, majelis yang tidak dibacakan solawat ibarat majelis rebutan bangkai. Maka kalau kemudian di komplek ini ada yang tidak mau bersolawat, jangan kita caci. Itu keyakinan mereka. Dan kita juga minta orang yang senang baca sholawat, yang tidak hobi baca sholawat, juga jangan caci kita. Kalau kemudian di majelis ini ada yang tidak kunut, itu hak mereka. Kalau kemudian di masjid ini ada yang kunut, itu juga hak mereka. Yang kunut gak boleh nyaci yang tidak kunut, yang tidak kunut gak boleh juga nyaci yang kunut. Sudahlah, siapa yang harus kita caci? Yang gak sholat subuh. Loh kok kita harus bersolawat? Dasarnya ada. Dari mana perintahnya? Dari Allah. Bahkan di situ ada amar. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu, bersolawatlah kalian. Itu amar wajib. Al-amru asluhu wujub. Amar pertama kali wajib bagi kita. Maka yang bersolawat tidak ada salahnya. Termasuk kita mulai nih Pak, kita mulai ngaji nih. Maulid diperingatin di mana-mana. Betul apa betul? Banyak gak yang hobi maulid? Banyak. Ada gak yang gak suka maulid? Ada. Ya udah kita doain saja. Kita gak usah caci mereka. Yang maulid juga jangan disalahin, karena maulid juga ada dasarnya. Apa? Allah tegasin, wadzakirhum bi ayyamillah inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Ingatlah akan hari-hari Allah. Hari-hari Allah, ayamillah diterjemahkan oleh para mufasir, ni'amillah adalah nikmat-nikmat Allah. Maka kalau ibu punya suami soleh, duitnya banyak, itu nikmat, jelas nikmat. Punya anak nurut, punya anak soleh, punya anak bakti, itu juga nikmat. Punya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, itu juga nikmat. Nikmat, 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 nikmat. Dan sekian banyaknya nikmat tidak bisa mengalahkan nikmatnya Allah utus Nabi untuk kita semua. Jadi nikmat yang paling besar, a'lamun nikmah, adalah Maulidi Rasul. Nikmat yang paling besar adalah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Udah mulai panas, udah mulai kencang baunya. Kemarin di Cikesel saya sampai lupa 2 jam baru keluar. Turun-turun baru tenggorokan berasa. Tapi di sana alhamdulillah waktu itu gak hujan, jadi tenggorokan kering. Ente jangan bikin malu saya, air. Emang gua enggak. Saya nggak mikirin begitu. Ente sih ngomong air. Orang ustadz lagi duduk jadi pergi. Jangan begitulah, jangan suudon. Enggak, saya nggak pernah niat begitu. Cuma ingetin aja. Ibu saudara hadirin yang berbahagia,
Jadi nikmat yang paling besar itu ternyata nikmat lahirnya junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Al-Imam Asy-Syaikh Al-Barjanji beliau katakan, wa tabasharat wa usul masyariqi wal magharibi wa dawabuha al-bakhriyah wa tasatil awalimu minas sururi kasa'umayyah. Apal pojoknya baik, apal ujungnya doang. Salatullah, salamullah, salatullah, salamullah, ala yasin, sallu ala Nabi Muhammad. Saya mau ngomong, kenapa sih peringatan Maulid Nabi diperingati? Satu, kita wajib bersyukur karena Allah kirim Nabi Muhammad. Dengan lahirnya Nabi Muhammad Allah tegaskan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita ini manusia lahir akhir zaman, tapi kualitasnya ngalahin umatnya Nabi Adam, lebih hebat daripada umatnya Nabi Idris, Nuh, Hud, Saleh, bahkan umatnya Nabi Isa. Umatnya Nabi Muhammad adalah umat yang paling luar biasa. Jasanya siapa? Jasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Pantas kalau saya berjanji katakan wa tabasyarat wa usul masyariq wal magharib wa dawabuhal bahriyah. Nabi Muhammad lahir yang senang bukan orang doang, binatang yang ada di darat, binatang yang ada di laut, ribuan miliaran ikan yang ada di laut. Begitu Nabi Muhammad lahir ke alam dunia, semuanya sujud munajat kepada Allah, terima kasih sama Allah karena Allah utus seorang hamba yang memberikan rahmat untuk semua alam. Alhamdulillah. Enggak begitu doang, saudara hadirin. Wa tasatil awalim minas sururi ka'sahumayyah. Ternyata luar biasa, semua alam mendapatkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Ada yang ngomong Nabi Muhammad kan manusia biasa. Yes, Nabi Muhammad is basarun laisal kal basar. Nabi Muhammad manusia biasa, walakin laisal kal basar, tetapi bukan seperti manusia biasa. Ayo kita lihat, kita bandingkan. Kalau ibarat batu, Nabi Muhammad batu intan berlian, kita yang hadir batu kali. Ada nggak perempuan yang mau dilamar pakai batu kali? Mau? Nggak mau, pengennya batu intan ber. Contoh yuk hebatnya Nabi apa?
Wa ulida sallallahu alaihi wasallam nadhifa. Nabi begitu lahir bersih. Nabi lahir ke alam dunia nadhifan, bersih, enggak ada darah setetes pun, bersih. Nabi lahir sudah dalam keadaan sujud. Bagaimana manusia biasa? Tak mungkin. Mahtunam sudah terhitam, maktu as-surah ininya sudah terputus besarnya. Luar biasa Nabi. Yang paling hebat dari nambah pula dan bikuhlin inayati aina. Nabi lahir, saudara hadirin, dunia semuanya haram. Yang ada di situ tidak mencium bau apa-apa kecuali bau minyak wangi yang belum pernah ditemukan. Nabi lahir sudah dalam keadaan wangi. Nabi lahir matanya sudah ada celaknya di situ. Bagaimana manusia biasa? Tak mungkin. Ada orang sini lahir bau wangi. Bu, luar biasanya Nabi. Ada yang kenal siapa ibu angkatnya Nabi Muhammad? Ibu tahu ibu angkatnya Nabi Muhammad? Tahu. Yang sebelah sini, ibu angkatnya Nabi Muhammad siapa? Dek, tahu? Kalau tahu saya bayar 2 miliar. Ibu angkatnya Nabi Muhammad siapa? Yang bernama Ummu Aiman. Itu Ummu Aiman kalau Rasulullah datang ke rumahnya, suatu ketika datang, Ummu Aiman sudah siap, satu bawa mangkok, yang kedua bawa anduk kecil. Kata Nabi Muhammad, ya Ummu Aiman, gawa anduk karo wadah kan buat apa? Kata Ummu Aiman, ya Rasulullah, iya teh anduk, anu iya nu tempatna kunaon cara? Untuk apa kata Rasulullah? Ya Rasulullah, aku melihat keringatmu, maka kemudian aku lap. Dan keringatnya Rasulullah lalu kemudian diperas, dimasukkan dalam satu tempat. Rasulullah bertanya, untuk apa ya Ummu Aiman? Ternyata keringatnya Rasulullah itu begitu dioleskan anak yang sedang sakit panas, Allah kasih sembuh. Siti Aisyah tidur di ketiaknya Rasulullah, tidur begini. Kata Aisyah, belum pernah ada minyak wangi seharum manapun yang melebihi bau harumnya ketiak Rasulullah. Bagaimana dengan suami ibu? Pak, kalau mau nyobain, diam-diam ya Pak. Nanti malam istri tidur, jam berapa? Jam 2. Sampai cari nyamuk, taruh di ketiak. Itu kan detik mati Pak. Itu saking baunya nggak enaknya gitu. Maka perempuan supaya baunya enak, ada usaha. Dia pakai parfum, dia pakai bedak, dia disisirin. Hasilnya perempuan juga dengan cantik. Cuma pinter perempuan tuh berhias. Maka perempuan di rumah jangan beliin kaca satu. Dan bapak harus dapat ilmu dengan oleh Nabi. Kalau istri sakit, jangan dibawa dokter, susah sembuhnya. Bawa ke toko emas, sembuh. Saya lagi ngasih tahu aja. Mudah-mudahan perempuannya nggak dengar. Ntar besok pindah ke toko emas. Jadi gak usah ragu kita ada nggak manusia, Nabi Muhammad manusia biasa? Bukan. Nabi Muhammad adalah manusia luar biasa. Basarun laisa kal basar. Manusia memang Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad juga punya istri, Nabi Muhammad juga berdagang, Nabi Muhammad juga sama kayak kita makan dan minum. Tapi Nabi Muhammad tidak seperti manusia biasa. Kenapa? Pilihan Allah. Jangankan dibanding dengan kita, dibanding dengan para nabi, Nabi Muhammad adalah yang paling unggul. Maka Allah abadikan dalam Al-Quran, wa rafa'na laka dzikra. Aku tinggikan namamu Muhammad setinggi-tingginya. Tidak ada nama di dunia ini yang paling banyak disebut kecuali nama Nabi Muhammad. Ayo itu kita sholat ada nama nyebut nama Nabi Muhammad gak? Sholat nyebut nama Nabi Muhammad gak? Iya itu loh. Bajak ngomong apa nembak? Ada orang Jawa ini kan enak. Yang Jawa yang tentang mereka. Apa nih? Orang Sunda ya di dia. Adalah Sunda, Jawa sama aja, sebetulnya Jawa Medan. Makanya sampai harus bersyukur. Mobil boleh banyak, rumah boleh bertingkat, mobil mengkilat, nikmat, tapi dicabut nikmatnya satu. Akal saja satu dicabut nikmatnya sama Allah. Mobil tak berfungsi, bahkan masjid ditutup. Haram untuk sholat bagi orang yang gila, tak boleh sholat. Kenapa orang itu
itu gila? Nikmatnya satu titik diambil, akal. Itu yang kadang-kadang gak disyukurin sama orang. Pak, kita biar kata kayak apa hebatnya dihormatin orang, begitu nikmat akalnya dicabut alias jadi orang gila, tak mungkin boleh kantor. Pinter dia hafal alfiah, tiba juz hafal Quran, nikmat akalnya diambil, apa boleh jadi imam? Besar nikmat akal, cuma kita nggak pikirin tuh. Makanya kata Nabi negur nikmatan maghbunun fihi makathirun minan nas. Ada nikmat besar yang dilupakan sama manusia. Satu as-sihah, sehat. Yang kedua wal faragh, nikmat waktu kosong itu sering dilupain sama kita. Kadang-kadang kita mohon maaf ya Pak, kita ini menghadap Allah menggunakan waktu lebihan. Sholat Jumat sekarang ayo sama-sama dilihat. Kalau belum komat belum masuk. Yang masuk duluan cakep, sengkleh lehernya. Masuk duluan bukan dikir, sengkleh. Ampun. Dulu bayar, mancingin dingin malah dulu. Ditambah yang khotibnya baru khotib, lulusan pesantren baru khutbah, belum pernah tahu masyarakat. Itu sebabnya saya sampaikan kepada adik-adikku yang Anda belajar di mana saja, mau S1, S2, S3, itu cuma sarjana pendidikan, belum sarjana kehidupan. Maka belajarlah sama orang-orang yang tua, jangan pernah remehin. Saya kan S3, dia kan cuma S1. Jangan salah, biar kata S1, dia udah sarjana kehidupan. Menang, kita S3, sarjana pendidikan, belum tentu sarjana kehidupan. Itu sebabnya belajar sama orang tua. Ini motifnya saya gitu. Cuma emang panitianya juga salah. Jamnya ini kan hidup nih. Ini jam bahaya loh. Walaupun gak banyak fungsinya. Kalau saya ceramah gak ada jam, saya gak bawa jam, bisa sampai jam 12 gak masalah. Gila jam 12 emang mulut saya gak capek. Ini aja udah ngap-ngapan. Jadi khutbah kelamaan gitu. Jamnya mati. Cuma orang Islam cakep akhlaknya. Gak ada berani demo nurunin khotib tuh, gak ada. Gak ada Pak. Biar kata khotibnya jalan lama, udah 1 jam gak turun-turun. Gak ada akhlaknya orang Islam. Turun gak? Gak berani. Paling pakai isyarat, batuk. Sampai yang kalau batuk gak mempan, biasanya amin. Amin. Puncak jengkelnya ketika di khutbah kedua, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Amin. Tapi gak ada yang berani nurunin. Itu orang Islam artinya santun, gak ada yang kasar kok. Gak ada yang kasar. Baik semua kita ini. Orang Islam tuh gak ada yang benci. Sebelahnya Cina, sebelahnya kafir, sebelahnya Indo, Protestan, enggak, kita enggak pernah usir. Yang penting jangan diusirin. Mereka yakin dengan Injil, why not? Labasa, kenapa? Karena itu keyakinan mereka, kita enggak boleh ganggu-gugat. Besok mereka Natal, karena keyakinan dia, kita enggak boleh ganggu. Haram kalau kita ganggu. Tapi juga jangan ganggu kita. Kan deal kalau begitu. Jangan mereka kamu diganggu, kita diganggu sembarangan. 212 jadi pembelajaran buat mereka. Orang Islam yang dari Jawa Barat jalan kaki, apa begitu saya ketemu saya tanya. Saya bilang sampean jauh-jauh ratusan kilo. Ustaz, jangankan kaki yang putus, leher putus, saya berangkat. Siapa yang saya bela? Itu keyakinan saya, undang-undang saya, Al-Quran yang saya anut. Siapapun yang melecehkan, saya siap berada di garda yang paling terdepan. Bukan soal pilkada, tapi soal Al-Quran. Jangan dikaitkan dengan pilkada. Lu nggak usah ke sono-sono, serah gua yang ngomong. Yang penting saya nggak nyinggung seseorangnya. Tapi kan ada yang tersinggung, berarti lu salah. Ngomongin istri juga begitu Pak. Kalau si susah diatur, jangan diomongin. Susah memang kadang-kadang perempuan susah diatur. Gak usah diomongin istrinya. Kok abang marah-marah? Enggak, kan saya lagi ngomong aja. Kalau dia tersinggung, berarti bener. Gitu aja. Ini ilmu buat kita. Makanya kamu jangan kenceng-kenceng buat biar gak dengar. Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi balik lagi, gak ada Nabi manusia biasa, Nabi manusia sempurna. Bayangkan lahirnya yang mendampingin bidadari, lahir sudah dalam keadaan terhitam, lahir sudah dalam keadaan bau wangi, lahir sudah dalam keadaan bersibak luar biasa.
pilihannya Allah. Jangankan dibandingkan dengan manusia biasa, dibanding dengan para nabi, Nabi Muhammad adalah yang paling unggul. Terbukti satu hari Nabi Muhammad disebut lebih dari 2 miliar kali disebut. Dalam sholat, kalau memang penduduk dunia ini 1 miliar, orang Islam 1 miliar, 7 kali disebut dalam sehari, atau 5 kali waktu sekian banyak dikali sekian miliaran Nabi Muhammad. Kan gak ada yang ngalah-ngalahin. Masih ragu kita? Sayang Pak. Makanya andai kita ini sekarang orang perumahan Rawaci, besok berangkat umroh jalan kaki. Saking cintanya sama Nabi jalan kaki. Kayak kemarin ke Monas, kita besok ke umroh jalan kaki. Sampai ke Madinah kaki ini berdarah semua saking capeknya, lelahnya. Mungkin ada yang patah, mungkin ada yang luka. Kalau dibanding jasanya Nabi dengan umatnya, baru setetesnya kebaikan Nabi. Gak ada apa-apanya kita. Jadi kalau kemudian Maulid Nabi ngumpulin uang 10.000 gak ada apa-apanya. Kemarin saya di Cikesang tuh luar biasa Pak Maulid Nabi, ribuan orangnya. Jangan beda jauh sama ini, ribuan. Jangan hitung orang, hitung rambut. Kalau hitung orang gak cukup. Itu begitu datang, pulang itu dikasihin nasi itu yang baskomnya segini batulnya, enteng satu-satu. Saya tanya sama panitia, itu duit dari mana segitu banyaknya? Kata dia di atas 50 juta anggarannya. Saya bilang itu siapa yang masak ayam segini banyaknya? Karena di dalam itu ada 10 telur, ada ayam, ada macam-macam. Itu satu orang satu tentengan yang hadir segitu banyaknya. Saya bilang duit dari mana? Iuran, patungan dipaksa? Enggak, mereka yang mau katanya. Malah ada sistem saweran. Jadi panitianya di panggung, jamaah keliling, semua kasih amplop. Ada yang malah dibikin kayak orang kawinan tuh, dilingkarin, isinya duit dikalungin kepada ketua panitianya. Saya tanya, Ustaz, kalau begini dapat berapa? Ya kadang bisa 20, bisa sampai 25 juta. Saya bilang, Ustaz, kalau begitu mah peringatan Maulid Nabi jangan setahun sekali, Ustaz. Bikin aja setahun 4 kali sampai 100 juta. Malu, Islam gak usah malu minta sumbangan, ngapain malu? Lihat sekarang media elektronik dan cetak, tak sungkan-sungkan salurkan dananya ke nomor rekening ini, salurkan dananya. Lihat sekarang di supermarket, Pak, bisa nggak yang 200-nya disumbangin? Kan sama aja, mereka juga minta 200, mereka nggak sungkan Pak. Kenapa? Untuk kebaikan mereka. Kita kadang-kadang begitu diomongin minder, minta doang, jawab lu masih kagak, rewel ya. Maka untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan, gak usah malu. Ngapain? Yang kita minta juga sahabat kita kok. Minta sama pemerintah, gak usah malu. Karena pemerintah itu orang tua kita, kita anak rakyat. Minta sama orang tuanya, kalau nggak dikasih jangan marah. Cuma kalau minta sama bapak nggak dikasih, keterlaluan jadi bapak. Siapa yang jadi bapak? Pemerintah. Kalau nggak kasih, kebangetan. Kalau pemerintah lagi ada, pasti ngasih. Pertanyaannya, ada apa enggak? Wallahu a'lam. Paham Pak? Jadi Nabi Muhammad manusia luar biasa, jangan dibilang orang biasa. Satu, kita ini semuanya yang hadir diuntungkan dengan peringatan Maulid Nabi. Ukhuwah pasti terjaga. Maka kalau bicara soal ukhuwah Islamiyah menuju jalan Fardotila, belajar dari masjid itu yang paling tepat. Di masjid gak pernah keras. Ada nggak sok Jawa semua? Sok kedua Jawa, Sunda di belakang. Imam Jawa, besok Sunda, besok Sumatera. Nggak kenal ras karena ke masjid. Karena di masjid nggak ada manusia, yang ada hamba Allah. Siapapun yang masuk, pangkat nggak pengaruh. Jenderal di luar masjid, lurah di luar masjid, camat di luar masjid. Masuk ke masjid, nggak ada camat, nggak ada lurah, nggak ada menteri, nggak ada wali kota, nggak ada presiden. Yang ada cuma satu, hamba Allah. Keluarga paling bagus ini, doain Pak, orang sholat kan doain. Assalamualaikum, selamat kamu. Dia balik doain kita. Assalamualaikum, kamu juga selamat. Walaupun sebelah musuh kita, apa kita ganti? Sebelah nih jelas-jelas musuh. Begitu assalamualaikum apa diganti? Kan nggak mungkin, mesti kita doain. Walaupun dia buang muka,
anak. Tapi dia juga musuh kita, doain kita. Itulah masjid. Maka kalau bicara soal ukhuwah di masjid, orang jadi silaturahim, jadi kenal jamaah, jadi kenal. Kenapa? Satu, pahala udah jelas, per langkah dihitung. Per langkah, 1 kali langkah mau jamaah, kejelekan dihapus. 1 kali langkah, 1 derajat. Kalau rumahnya jauh, berapa kali langkah? Yang dekat gak usah ngiri, gak usah juga keluar komplek, mau ngapain? Ada yang dilama-lamain, Om, kenapa ke jalannya lama, ngitung langkah Ustaz? Ada yang tanya sama saya, kalau begitu yang naik motor gak dapat pahala, kenapa? Kan motor gak ada langkahnya, pahala kita. Ya gak begitu. Nanti orang sini, masjidnya sini, dari ujung komplek dulu gitu, mau ngapain? Ini terjadi zaman Nabi, ya Rasulullah. Enak sekali yang rumahnya jauh dari masjid. Saya dekat dari masjid. Gimana ya Rasulullah? Kalau saya pindah yang lebih jauh, apa kata Nabi? Jangan, gak usah. Gak usah pindah-pindah jauh-jauh. Nanti makin jauh-jauh akhirnya apa? Masjid pada kosong. Ini sekarang lagi musim nih. Lagi musim masjid di mana-mana bagus, isinya yang gak bagus. Hamid Mahmud. Hamid emang tukang adzan. Humed tukang jaga pintu. Sama Mahmud tukang karpet. Udah dia aja bertiga. Masih dibangun miliaran. Kadang-kadang subuh orangnya. Jangan kata penuh. Saking hebatnya orang Islam itu, masjidnya gak muat kalau subuh, bikin masjid di rumah masing-masing. Bikin musolah di masing-masing. Masjid penuhnya kalau bulan puasa. Bulan puasa minggu pertama. Orang kayak gak sadar. Ada yang pakai peci kebalik, pakai sorban kebalik, pakai sejadah kebalik, gambar Ka'bahnya diinjek. Kan mereka orang gak pernah sholat itu. Apa kemudian sah? Ya bukan soal sah gak sah. Kalau begitu jangan bicara soal hukum. Makanya inilah pentingnya peringatan Maulid Nabi. Kita jadi kumpul silaturahim, ada ulamanya, ada umarohnya, ada RT-nya, ada RW-nya, ada lurah atau yang mewakili, dan ulamanya kumpul, clear udah aman. Jadi gak ada miskomunikasi, gak ada saling tuding. Kenapa? Ada yang bikin saling tuding itu gak ada. Kalau ada, gak ada orang saling tuding kok. Yang bikin orang saling menyalahkan itu karena gak ada. Tapi kalau ada duduk bareng, insya Allah kelak. Makanya dalam Islam wasyawirhum bil amr. Jadi kalau ada persoalan musyawarah, dibuatlah sempoti. Kalau kemudian yang banyak setuju, yang banyak diambil. Bagaimana kalau ada yang setuju? Itulah sunatullah. Kalau setuju semua, neraka kosong. Allah udah bikin ada surga, ada laki, ada perempuan, ada yang baik, ada yang tidak. Udah memang begitu adanya. Maka jangan saling celah. Anak nih Pak, kita punya anak 5, yang 3 cerdas, yang 2 gobloknya senang mati. Jangan dicela yang goblok. Justru dengan Allah kirimkan anaknya tidak cerdas, bapaknya jadi istighfar mulu. Emaknya ngajarin anaknya bismillah, bisa astagfirullah, bisa 1000 kali ngajarin. Astagfirullah, kamu tuh gini aja gak bisa-bisa. Coba abata, jadi baca abata, astagfirullah, subhanallah, kami diajarin lagi, qul huwallah, ya Allah, mesti taubat, astagfirullah. Itu ngajarin anak, sekali ngajarin astagfirullahnya bisa 100 kali, kan pahala buat emaknya. Bayangkan kalau yang diajarin anaknya pinter, nggak perlu diajarin, bablas bisa baca astagfirullah, nggak mak bapaknya, nggak mungkin. Maka ini jadi sebab kita jadi banyak dikit. Jangan salahin anaknya. Punya suami kok susah diatur, jangan disalahin. Memang isinya suruh banyak istighfar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Istri suaminya lagi tidur, bangun, doain, ya Allah, suamiku adalah utusan darimu, engkau kirim untuk mendampingi hidupku. Senakal-nakalnya, sebandel-bandelnya udah setelanmu ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah, izinkan engkau yang punya kekuasaan robah dengan kekuasaanmu ya Allah. Doain, bacain astagfirullah. Kalau setahun gak berubah-ubah, jangan astagfirullah. Innalillahi. Pakinya bangun, lu doain gua mati lu. Bang, jangan salah paham bang. Innalillahi
ilahi itu sungguhnya semua kita milik Allah dan kembali kepada Allah. Maka saya minta sama Allah, ya Allah, kembalikan asli sifatnya yang baik. Begitu Bang. Enak apa enggak itu begitu? Luar biasa saudara yang berbahagia. Jadi ini Maulid Nabi ini cuma wadah, di dalamnya ngaji. Namanya orang ngaji itu bahasa Jawa, ngaji sama karo siji. Artinya orang jadi sempurna sebab ngaji. Ada yang nyari ilmu, kalau orang Jawa nggak ilmu, ngelmu. Siapa sih gelem angel bakalan ketemu. Orang Jawa tuh, termasuk ini nih. Ada Pak Polisi, tapi ya izinkan saya jangan ditangkap karena ini nanti kalau ada razia sama polisi, lu bisa bawa gape, salah gua lah, pegang dulu gua. Nah ini lihat Pak, saya kalau gape hafal memang. Maka di rumah saya banyak, di mobil saya buat gape itu nggak satu Pak, banyak di mobil itu. Ke Palembang saya beli gaple, ke Cirebon saya beli gaple, ke Malang saya beli gaple, Brebes, Tegal, sampai ke Jogja kemarin saya beli gaple. Saya salut Pak. Siapa yang menata? Itu saya buka yang dari Palembang 0001, 02, 03, 04, 05, 06. Di bawahnya 11, 12, 13, 14, 15, 16. Di bawahnya lagi 22, 23, 24, 25, 26. Bawahnya 33, bawahnya 44, bawahnya 55, 66. Balak habis. Saya beli lagi kemarin di Jogja, sama. Saya bilang siapa yang ngatur begitu nih? Ternyata luar biasa. Itu namanya Raden Ratnadinata yang bikin. Dibuat gaple yang paling atas itu adalah balak sok. Artinya apa? Manusia jangan sombong. Lahir gak ada bawa apa-apa. Harta cuma titipan, istri suami cuma titipan, anak juga cuma titipan. Jangan sombong. Apa yang kamu sombongkan? Nggak ada. Itu buat pending dakwah. Maka dulu namanya bukan gaple, demino. Demino tuh demeno siro paring Islam. Maka dikasih namanya demino. Ada yang gede tuh, yang gede, yang ada gambarnya bintang. Apa itu namanya? Ah, program nggak tahu. Yang gede, abangnya ini gede tuh. Ah, Remi. Orang Jawa bukan Remi, bilangnya kertu. Apa? Itu ada filosofinya. Itu ulama yang ngomong kertu angger wis keker, yakin maring Islam aja pada betul. Itu belum sih jelas. Sampai kalau wirid pakai apa? Tasbih. Itu bahasa Jawa juga. Tasbih. Sapa wong sing gelem tangi bengi wirid, persoalannya bakal mentas kabeh. Apalagi yang bertanya. Jadi kesini-sini saya. Apa-apa. Emang manusia itu awalnya kosong. Tapi Bapak lihat 01. Saat itu zat yang maha besar, nolnya besar. Manusia kosong gak punya apa-apa. Tapi pada saatnya nanti ada 00, besar-besar. Artinya kita akan jadi orang besar ketika kita dekat sama zat yang maha besar. Maka jangan pernah ibadah kepada Allah menggunakan waktu lebihan. Kita nih kadang-kadang sentimen sama Allah, menomor sekiankan Allah. Zikir 5 menit, nonton bola 2 jam. Baca Quran 5 menit, pedes mata. Nonton TV sampai subuh gak berasa. Duduk di masjid panas mata sebentar aja. Siapa yang di mall? Tahu-tahu keluar ada maghrib. Masuk dari jam 10. Zuhur hilang, asar tewas. Loh, kok udah maghrib? Coba duduknya di masjid. Ampun. Makanya saya Ustaz paling demen nih kalau ceramah bapak-bapaknya duduk begini, udah paling demen saya. Kenapa? Saya ingetnya ngeliatnya kaki. Kalau kakinya udah gerak-gerak udah lama belum. Kalau kakinya gerak-gerak berarti udah lama, ada kode. Saya lihat jam. Masih ada waktu, masih ada. Tenang aja kok gininya habis ya betul. Jam ceramah mah udah satu paket, cepat atau lambat kan amplop udah dilem dari siang. Ya. Jadi kembali lagi saudara hadirin yang berbahagia, bahwa ini Maulid Nabi diperingati luar biasa. Saking senangnya kita. Kenapa kita senang? Nabi juga kelewat senang sama kita. Saking senangnya Nabi, Nabi ditawarin harta benda, Nabi gak milih. Warawadat ul jiwal bi an takuna lahu dhahaban fa'aba.
ditawarin sama Allah harta, Nabi tolak. Bahkan Jabal Uhud ngomong sama Nabi, ya Rasulullah, aku Jabal Uhud siap menjadi emas untuk anda. Apa jawabnya Nabi? La arda wa wa'id min ummati finnar. Lihat dalam tafsir Jalalain, la arda wa wa'id min ummati finnar. Ya Allah, saya enggak ridho kalau ada sekian banyak umat saya, satu saja yang tidak masuk surga. Aku tidak ridho ya Allah. Maka aku lebih memilih semua umat saya, semuanya kau kirim ke dalam surgamu ya Allah. Luar biasa. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba wa man yaba ya Rasulullah man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Jadi sayang sama kita, setiap umatku semuanya masuk surga, tidak ada satupun yang tidak masuk surga. Bagi yang mau surga, yang tidak mau berarti bukan salah kami. Bukan itu aja Pak, sayangnya Nabi sama kita kelewat luar biasa. Dalam kitab Nuzhatul Majalis karangan Syekh Abdurrahman As-Sofuri, beliau katakan Nabi itu pernah suatu ketika angkat tangannya begini, Allahumma a'ti thawabahum wa kathir sawabahum fa inna a'marahum qasira. Nabi nadain tangannya minta sama Allah, ya Allah, kalau ada umat saya ini berbuat kebaikan, tolong ya Allah jangan balas cuma satu kebajikan. Li'anna a'marahum qasira, karena umur umat saya ya Allah tidak ada yang panjang beda dengan umatnya Nabi Idris, Nuh, Soleh, Nabi Ibrahim yang umur 1000 tahun, 700 tahun, 600 tahun. Tapi umatku ya Allah tidak ada yang umurnya panjang. Maka waqadir sawabahum, banyakin pahalanya ya Allah. Nabi sayang sama umatnya ya Allah. Kalau satu dibalas satu nggak cukup ya Allah. Kalau kebaikan mata untuk baca Quran satu dibalas satu ya Allah nggak cukup ya Allah. Karena umat saya banyak maksiatnya dari baca Quran. Kalau nggak ya Allah, umat saya demen dengerin maksiat ketimbang dengerin kebaikan. Kalau ngandelin mulut ya Allah, umat saya ini malas zikir ketimbang mikir banyak ngomongin orang. Kalau kebaikannya satu dibalas satu nggak cukup ya Allah. Wa kasir sawabahu, tambahin pahalanya ya Allah. Wa inna amarahum qasira, karena umur mereka tidak ada yang panjang ya Allah. Nabi nangis sama Allah, minta satu, jangan dibalas satu. Luar biasa. Dibalas gak sama Allah? Dibalas. Kata Allah, ya Rasul, gak ada yang dibalas satu, dua. Sudah dikasih dua, Nabi masih ngangkat tangannya. Allahumma zidhum, tambahin ya Allah, jangan cuma dua. Kalau dua gak cukup. Allah jawab, Baja'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Enak apa enggak? Ustaz Muammar itu perhatiin kalau ngaji, main di mic. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mic-nya dimainin. Sama tukang nyanyi kan suka mainin mic. Kan ada grup band yang kalau nyanyi begini kan. Yang mic kan di bawah, enggak, kadang-kadang di atas gitu. Sama kayak yang di TV tuh, juri akademi apa tuh? Gue kurang nggak tahu. Oh, yang suka megang mic-nya begini tuh. Mami. Iya tuh, mami. Ya pokoknya kalau gurunya di TV hafal lah. Apalagi sekarang lagi musim, tontonan jadiin tuntunan, tuntunin jadiin tontonan. Dibalik kalau sekarang tontonan jadiin tuntunan, maka anak kita lihat TV langsung berguru sama TV. Iya kan? Acara nggak disetujuin sama orang tuanya di TV kabur, ya kabur. Nggak disetujuin sama orang tuanya, kabur. Bahkan ngomong kita kawin lari. Jangan kawin lari, kawin duduk aja keringetan. Belum diulang lagi, nambah gemeteran lagi. Mulai kawin lari kayak apa susahnya ya kan? Duduk aja gemeteran. Ya Nabi sayang, kalau ada orang beramal satu, Nabi minta sama Allah jangan
Nabi balas 1, ya Allah nggak cukup. Dijawab sama Allah 2, Nabi masih angkat tangan, ya Rabb Allahumma zidhum, tambahin ya Allah, nggak cukup kalau cuma 10. Al-Quran menegaskan manja'a, orang siapa yang melakukan kebajikan bil hasanati falahu, maka bagi orang yang melakukan asra amsaliyah, dibalas 10 kali lipat. Nabi nggak mau diam, Nabi masih ngangkat tangan, Allahumma zidhum ya Allah, tambahin jangan cuma 10, nggak cukup. Allah Ta'ala kama sali ambatan sab'an sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ya Rabbi bil Mustafa minum pakai ilmu, jadi sampai dapat pahala, saya dapat air. Ya, kalau ini udah dibuka, saya sedikit menyimpang sedikit. Bapak Ibu lihat, di dalam ini air apa? Air putih. Ibu pernah lihat di YouTube mungkin orang Jepang untuk menganalisa gimana sih hebatnya Bismillah. Kok Nabi sampai ngomong kullu amrin dibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim bahwa akbar. Siapa yang memulai sesuatu tanpa diawali dengan bismillah maka ditolak sama Allah. Minum harus bismillah, pakai baju bismillah. Orang Jepang ini profesor dokter menganalisa, kenapa sih minum harus baca bismillah oleh orang Islam? Ternyata dia memang agamanya bukan Islam, tapi akhirnya profesor itu sampai baca bismillah. Dia buka bismillahirrahmanirrahim, lalu kemudian air yang tidak dibacakan bismillah, dia analisa di lab, ternyata air yang dibacakan bismillah molekulnya adalah molekul yang terbaik setara dengan zam-zam. Yang tidak dibacakan bismillah, air ini malah justru air yang terjelek. Itu bismillah dahsyat. Megang istri Pak bismillah, gede pahalanya. Kalau pengen bismillah lalu berasa nikmatnya, tinggal pilih dipegangnya bagian mana. Bismillahnya. Sampai nggak usah ketawa, sama-sama udah gede kan. Bismillah itu dahsyat. Makanya Nabi ngomong kullu amrin tibalil la yubda'u bismillahirrahmanirrahim bahwa akta. Kalau nggak ada baca bismillah terputus, nggak sampai sama Allah. Maka ada orang ngomong kalau sholat itu supaya orang bisa berbuat benar. Kalau saya sudah bisa berbuat benar, maka saya nggak perlu sholat. Ini sableng. Nggak bisa lah begitu. Pokoknya di sholat. Kenapa? Sholat ini hak urusannya dengan Allah, bukan kepada manusia. Ini ada, saya pernah ditanya, Ustaz, sholat kan anil fahsya wal munkar. Yes, saya bilang benar, itu Al-Quran. Saya udah bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Di keluarga saya paling baik, di komplek ini saya yang paling dermawan. Saya nggak perlu sholat kalau begitu, kalau memang sholat tujuannya itu. Ya nggak bisa Pak, kata saya. Sembarangan aja begitu. Dan sekarang orang udah tafsirnya sama tafsir Google. Belajarnya bukan sama ulama, belajarnya sama Google. Klik buka gitu. Kalau ngaji sama ulama nggak bisa, bisa ditanya. Maka siapa yang mengkaji Al-Quran tanpa ustaz, fa ustaduhu syaitanun, maka gurunya adalah setan. Dan sembarangan kalau Quran harus ada gurunya. Oh nggak perlu katanya, kita bisa pakai baca egaan. Beda. Yasin itu beda, berapa alif, sinnya berapa alif beda. Kalau ditulis apa ya asin kan bisa dibaca ya asin, bisa aja kan baca begitu. Tapi kalau ini nggak bisa yasin, ya ini berapa alif, sinnya berapa alif, dijelasin sama ustadznya. Nah kalau anak kita nggak bisa, serahin sama ustadz. Konsekuensinya ustadz diurusi, yang dicelak mulu. Ustadz beli mobil diomongin, kerja ngajak ngaji doang, dari mana tuh beli mobil, apa urusannya sama lo? Ustadz suruh ngesot, Ustadz ceramah pakai mobil, waktu ini duit banyak nih, Ustadz ini mau banyak buka.
Saya dulu waktu belum jadi ustaz, kata orang jadi ustaz, kecil badan saya, sekarang gede saya. Bukan karena saya banyak duit. Kenapa? Susunya aja cocok barangkali. Sebelum nikah saya kurus, begitu nikah kok gemuk, berarti susunya kan cocok. So, kalau nggak cocok kan mencret. Cocok jadi sehat ya kan? Kita terjemahin sendiri aja deh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi begitu saudara yang berbahagia, sudah dibalas 1, 2 sampai 10. Nabi masih ngangkat saking sayang sama umatnya. Allahumma zidhum ya Allah fa inna amarahum qasira. Tambahin ya Allah, jangan 1, jangan 2, jangan 10, enggak cukup ya Allah. Maka kemudian Allah jawab, orang yang memberikan 1 kebajikan, orang yang infak 1000, ibarat tanam 1 biji tumbuh 7 tumbuh 100. Berarti orang yang ngamal 1000 sama dengan ngamal 700.000. Siapa yang ngomong? Allah. Kenapa Allah kasih begitu? Nabi yang minta. Karena Nabi yang minta, Allah kabul. Cuma Nabi sayang sama umatnya, sudah dikasih 700, Nabi masih minta, ya Rabb, Allahumma zidhum ya Allah, tambahin, jangan cuma 700 ya Allah. Maka Allah jawab, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya Muhammad, gak usah khawatir, kalau ada umatmu berbuat 1 kebajikan, mengamal 1 kebajikan, maka pahalanya bukan 2, pahalanya bukan 10, pahalanya bukan 700, pahalanya Allah bebaskan dari siksa kubur. Maka jangan pelit ya Bu. Masuk kubur ke dalam lubang, lorong gelap tiada kepalang, acur lebur tinggal tulang, suami yang tampan diambil. Dari mana tahunya? Saya belum selesai ngomong. Jangan pelit Bu, harta ditumpuk-tumpuk, begitu itu mati suami diambil orang. Udah, begitu sudah dalam kubur, babak belur lagi. Saat kau di dalam kubur, sibuk dengan pertanyaan, suamimu di tempat tidur sedang asik. Kita masuk kubur, kita nih umpet-umpetin, dihemat-hemat gitu dengan dalil kalau banyak duit pasti enak. Begitu meninggal gak bawa apa-apa, suaminya sama orang. Maka jangan pelit, Bu, kasih yang banyak. Makanya saya sering ngomong, kalau ada mubalik kasih tarik, jangan diundang nih. Boleh undang saya, kata manajemen, 50 juta, 20 juta. Kadang-kadang yang bayarannya mahal, hadis 1 ayat 1. Saya udah berapa ayat, udah berapa hadis. Ngajinya cuma 10 menit dengan dalil ada di tempat lain, saya tinggalkan jamaah 20 juta 10 menit, udah berapa menit. Maka saya paling gak suka kalau ada mubalek diundang kok pakai tarik. Tapi saya lebih gak suka lagi kalau ngundang kok panitianya gak ngasih. Yang enggak dong, beda. Kalau gak ngasih kan senasihnya. Kenapa saya ngomong begini? Karena saya wasilah bisa hadir ke sini ini atas izin Allah, tapi wasilah sebabnya Pak Ketua RW 18, Pak Tribroto, bersahabat dengan saya suka komunikasi, bahkan kemarin soal ke pondok. Doain beliau duitnya banyak, rezekinya ngalir. Kalau beliau rezekinya ngalir, kan mesti kebagian, pasti kebagian, termasuk yang ngomong. Kenceng aminnya. Nasi Pak Broto sampai nyumbang amin aja malas. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tuh, Nabi sayang apa enggak? Sayang, sampai segitunya Nabi doain kita. Nah sekarang pertanyaannya, kita sayang enggak sama Nabi? Harus sayang. Kalau sayang, ayo kita benerin nih persatuan kita, akhlak kita benerin. Udah deh, gak usah banyak-banyak. Saya berjanji ngomong wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya. Akhlaknya Nabi pemalu. Kalau kita umatnya Nabi Muhammad harus banyak malu. Malu kalau sholatnya terlambat, malu tinggalin sholat, malu ngomong kasar, malu nyakitin orang. Itu dah umatnya Nabi Muhammad.
Bahkan Nabi ditanya, ya Rasulullah, inna fulana min fulana, ada seseorang ya Rasulullah, tasumu nahara, kalau siang puasa, wa taqumul lail, dan kalau malam tahajud gak pernah tinggal, apakah dia punya berhak masuk surga ya Rasulullah? Nabi nanya, nyakitin tangga gak? Kalau nyakitin tangga, jangankan masuk surga, haram mencium bau harumnya surga. Kenapa? Gak punya akhlak nyakitin orang. Paham? Paham? Saya mau nanya sama Bapak nih. Biasanya Bapak lebih cerdas daripada itu. Kalau Bapak datang ke orang tamu, di sini ada minuman yang harganya taruhlah sampai 20.000, yang satu air dari gentong, apa milih Bapak? Gentong. Ada minuman, ini halalan thayyiban, halal, baik, dan bergizi. Yang satu biasa, Bapak milih mana? Yang halal, yang bergizi dipilih. Tapi belum bisa diterima Pak, tergantung akhlak cara ngasihnya. Saya mendingan minum air gentong daripada dikasih aqua dilemparin tuh minum. Ada orang nanya, bagaimana secara hukum fikih kalau orang ngasih minuman dilempar, halal apa haram? Enggak ada dalilnya. Kalau memang minuman itu halal, halal. Gak ada urusannya sama halal haram. Kenapa? Karena ini urusan akhlak. Cuma orang kayak apa sakitnya. Baru datang, assalamualaikum, salam, duduk Pak, duduk gitu. Terus kemudian ngomong, Pak minum, iya, tuh minum tuh. Kalau saya jadi tamu, mendingan gak minum. Bener, kenapa? Bukan soal halal tidak halalnya, akhlaknya gak punya. Coba kita gak usah jauh-jauh, berakhlak dulu di keluarga. Coba kita lihat istri kita, akhlaknya gak ada apa-apanya sama kita kok. Kalau mau kondangan bau wangi, pernah gak istri kita tidur sama kita bau wangi? Ayo, jangan kata bini ansip, bini ustaz juga begitu. Coba, ini yang sepele Pak, akhlak jangan jauh-jauh dulu, berangkat dari keluarga. Bapak sebagai suami jangan pernah menjadikan istri pembantu, capeknya luar biasa. Saya pernah jadi perempuan sehari, gak sanggup. Bukan ganti kelamin Pak, istri saya pergi, saya suruh ngomong. Janji datang jam 12, datang jam 5 sore. Gak sanggup saya ngurus anak sehari juga. Sampai anak saya jawab, diem gak? Itu sehari. Bagaimana dengan istri kita bertahun-tahun? Coba, berarti jangan pernah meremehkan. Perempuan itu perkasa. Perempuan itu makhluk hebat. Orang bisa tidur aja bisa dibangunin loh perempuan. Coba aja kalau gak percaya. Betul gak betul? Jangan pernah ngeremehin. Kalau nggak percaya, Nabi yang ngomong, al-jannah tahta aqdamil ummahat, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Nabi nggak pernah ngomong, al-jannah tahta aqdamil rijal, surga berada di bawah telapak kaki laki-laki. Nggak ada. Nabi ngomong, surga berada di bawah telapak perempuan. Berarti perempuan hebat pilihan Nabi. Surat di Al-Quran ada nggak? Surat Ar-Rijal? Nggak ada. Surat An-Nisa ada apa nggak? Ada. Berarti perempuan hebat. Tapi juga jangan sombong. Surga memang di kaki lo, tapi kuncinya di bak laki-laki. Ayo, mau bilang apa lo? Gue belain Pak, karena yang ceramah laki-laki, saya belain laki-laki. Nanti besok biar undang Mama Dede. Nanti dibelain ke perempuan. Mobil Camry bagus, dikasih hadiah, nggak dikasih kuncinya, bisa dipakai. Rumah bagus, digembok semua, apa bisa tidur di dalam? Itu perempuan ibarat rumah, gemboknya laki. Jangan coba-coba macam-macam laki. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh sampai Nabi Muhammad. Ada kan Nabi perempuan? Nih, Sunan Gunung Jati, Sunan Muria, Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan. Ada nggak perempuan? Dan macam-macam loh. Kalau pengen aman, nebeng, itu sebabnya perempuan tuh nginduk. Kalau suaminya lurah, nggak usah perlu ngotot jadi lurah. Orang pasti ngambul, pasti manggil, Bu Lurah mau kemana? Padahal sekolah SET aja enggak. Tapi orang panggil Bu Lurah, pasti kenapa? Depannya lurah. Suaminya jadi camat. Nggak perlu ngotot-ngotot jadi camat, udah nebeng enak. Bu camat mau kemana?
Padahal sambat bapaknya, tapi ngikut. Itulah perempuan. Surga itu terbuka lebar, tapi ngikut. Ngikut, gak bisa jalan lewat. Ngikut. Siapa yang ngikutin? Nih. Paham? Sadidal haya, Nabi sangat malu, akhlaknya malu Nabi. Malu nyaci orang, malu nyaci tetangga, malu. Udah kita ikutin deh. Kalau bicara soal ukhuwah pasti terbentuk Pak. Ketika kita punya akhlak santun, otomatis ukhuwah terbentuk. Di mana belajarnya? Di masjid. Gak ada orang bengok-bengok di masjid itu, gak ada. Udah masuk masjid, sholat sunat tahiyatul masjid, yang ada zikir. Kalau zikir, otomatis jadi tenang, ukhuwah jadi terjamin. Gak ada orang berantem di dalam masjid. Ada orang main gaple dalam masjid. Sebandel-bandelnya orang main gaple, gak berani di masjid. Apa kata preman? Walak lu. Sampai ada yang ngomong, jangan main happy di masjid lu, dosa. Sholat enggak tuh. Tapi kalau nggak sholat, dibilang nggak dosa. Sama nih Pak, saya lagi curhat. Saya pernah nanya ibu-ibu, Bu, kok rambutnya basah? Saya tanya, iya Ustaz, kalau habis hubungan intim suami istri nggak mandi kita dosa, nanti disiksa sama Allah. Sholat enggak tuh tiap hari. Mandi, dibilang kalau nggak mandi dosa, tinggalin sholat, nggak ngomong dosa. Kan aneh perempuan. Coba lihat perempuan sekarang, ada punya malunya nggak? Dulu zaman saya kecil, orang joget, gak ada yang pakai jilbab. Sekarang lihat di TV, ibu-ibu majlis taklim, tangannya diangkat, ya diangkat. Ayo gerakin semua, ikut. Gak malu jilbab. Ayo digoyang semua, goyang. Saya bilang mandi cakep, udah 80 tahun joget. Sadar sama kuburan. Betul-betul, malunya udah hilang. Luar biasa. Anak-anak muda lihat sekarang, Allahu Akbar, malu sama orang tua, udah terkikis sekarang. Dulu zaman kita sama orang tua bentak gak berani, anak sekarang dikasih duit sedikit, dalil. Si duit segini, pakai otak mah, mana cukup. Orang tuanya diceramai. Dulu emak segini cukup, nah itu kan zaman dulu mah. Ini abad modern mah, bukan abad Siti Nurbaya mah. Diceramai. Nah sekarang tuh lihat, dulu anak-anak boncengin maknya ada gajlukan pelan-pelan, mak hati-hati ada gajlukan pegangan ya, mak akhlaknya santun. Lihat terus sekarang boncengin maknya hajar terus, udah, begitu sampai rumah apa? Nggak pulang lah. Akhlaknya nggak ada malunya. Nah, kalau ngaku umatnya Nabi Muhammad, ayo syadidal haya, malu, watawadu, rendah diri, jangan sombong. Apa sih mau disombongin? Yang jari-jarinya diisi cincin semua, bersyukurlah sama Allah. Gak usah kalau ngobrol di saya mah terus terang aja ya. Paling senang ngobrol sama orang, baru jadi satu. Kemarin saya juga ketemu sama Pak Kapolsek sih, saya juga ngobrol. Kemarin malah Pak Camat datang ke rumah. Ini jarinya nih 1, 2, 3 nih ditontonin. Apakah gak boleh? Boleh, orang media kok. Yang penting tawadu, belajarlah dari tanah. Maka tanah ini ternyata tiap hari panggil kita, cuma kita budak. Lihat dalam surat, dalam kitab Muhtarul Ahadis, riwayatnya Tirmidzi, innal ardo la tunadi kulla yaumin sab'ina marrah. Bumi yang kita injak setiap hari teriakin kita. Apa kata tanah? Ya Bani Adam, hei anak cucu Adam, kulu ma syi'tum wastahaitum. Kalian makan sesuka kalian, kalian makan seselera kalian, kalian mau berbuat apa silakan. Fa wallahi, maka demi Allah, la aqulanna lahumakum wa juludakum. Demi Allah, hei anak cucu Adam, hari ini kalian injak aku, hari ini kalian kencingin aku, hari ini kalian dosa di atas aku. Silakan, fa wallah, maka demi Allah, besok kalian masuk ke dalam lubangku, akan aku makan daging dan kulitmu. Ini janjinya tanah. Bapak silakan buka hadisnya, enggak main-main. Allah nih manggil kita, coba kita gak dengar. Kenapa kuping kita banyakkan maksiat? Makanya kalau ada orang meninggal, ada ayam lagi di mana, ada yang ngomong, orang udah mati kok katanya gak usah diapa-apain dong. Coba lihat orang mandiin jenazah, kalau memang dia gak ngerasain sakit, orang bisa pakai sikat dong. Coba orang mandiin jenazah begini. Kenapa? Masih ngerasain. Saya kata Nabi, tidak ada penyakit yang paling sakit
di dunia ini kecuali orang yang lepas nyawanya dari raganya. Maka Nabi minta doa sama Allah, ya Allah, kalau memang rasa nyabut nyawa ini sakit, ya Allah, kalau bisa Engkau kabulkan, pindahkan rasa sakit semua umatku ini, pindahkan ke saya. Maka kita ini najas sekarang enggak gelebekan itu karena sebagian rasa sakitnya sudah diambil sama Nabi. Sayangnya Nabi luar biasa. Makanya ayo kita tawadu. Kalau sudah tawadu apa? Karena selesainya ayat wa tawadu. Ya simuna lahu bapak-bapak. Kalau bajunya copot, sendalnya copot, enggak mesti harus istrinya. Kalau kita bisa kerjakan. Bagaimana lagi sifatnya Nabi? Wa yuhibbul fuqara, senang sama orang enggak punya. Duduk bareng, wa yajlisu ma'ahum, suka duduk bareng ngobrol sama orang enggak punya. Dan nikmat Pak, orang yang miskin jangan pernah frustasi. Kenapa? Nikmat ada di situ. Mohon maaf kalau kita punya mobil satu, orang miskin lebih kaya dari kita. Kita punya mobil paling ganti setahun sekali. Orang yang gak punya mobil bisa ganti mobil setiap jam. Kapan kita mau aja. Kalau butuhnya sedan, ini berlaku. Stop, berhenti sedan. Jadi ininya masih berlaku, jangan dibilang enggak. Tapi kan beda, iya. Kenapa? Karena orang kaya mobilnya cuma 2, yang miskin mobilnya banyak, maka nggak muat taruh di rumah, titipin terminal. Sama aja. Makanya kalau mau bicara soal itu, ya sama definisinya, orang kaya sama orang miskin beda dikit. Ketemu juga kalau orang kaya susah ngitung duit, orang miskin susah nyari duit. Orang kaya Pak, jam 2 belum tentu bisa tidur, hitung kalkulator. Besok, coba orang yang nggak punya, tidur rumahnya gak pernah dikunci, lihat tukang beca 2 jam duduk doang jadi. Orang kaya tidur duduk sakit Pak, harus di kasur. Orang gak punya di bawah pohon kehujanan jadi. Udah dibagi nikmatnya, maka tinggal disyukurin saja udah. Maka kalau ada orang yang gak punya, kesempatan kita untuk berbuat baik. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa ya'udu mardahum. Kalau ada yang sakit dijemuk, wa yusayyu janaizahum, anterin jenazahnya. Wala abqahu, dan Nabi tidak pernah mencela orang yang enggak punya. Jangan pernah kita cela. Orang yang enggak punya itu justru wadahnya kita untuk beramal. Bayangkan kalau kaya semua, kita mau beramal kepada siapa? Justru dengan ada yang enggak punya kita bisa beramal. Jadi kembali lagi saudara yang berbahagia, kita ini duduk bukan nganggur. Kalau sa'atin khairun min ibadati sittina sana. Orang yang mau ngaji 1 jam lebih bagus pahalanya daripada ibadah sunnah puasa 60 tahun, tahajud 60 tahun. Kalau mau dihitung pahalanya jauh lebih berat orang yang ngaji 1 jam. Maka kita alhamdulillah ukhuwahnya sudah dapat. Kita ketemu silaturahim. Assalamualaikum, assalamualaikum. Silaturahim udah jelas kata Nabi, bayarannya 3. 1, umurnya panjang. Yang kedua, rezeki ngalir. Yang ketiga, tidak mati. Apa namanya, kayak orang ketabrak tuh namanya? Tidak mati sadis. Itu orang silaturahim. Cobain Pak, ada yang ngomong, enggak, tangga saya rajin silaturahim tapi umurnya nggak panjang, mati. Umur panjang tuh bukan nominalnya. Ada yang 80 tahun kok gak mati-mati, orang ahli silaturahim 20 tahun kok mati. Berarti dia dihitung baik semua 80 tahun. Buat apa umurnya panjang kalau tidak ada kebaikan? Dan rezekinya ngalir, pasti. Saya nih, kalau saya jadi pemalas umpamanya, 1 ngamalin ajaran Nabi, silaturahim. Datang aja ke kompleks ini. Gak usah kerja, saya sebulan pasti kenyang di sini. 2 hari di rumah Pak Broto, makan saya. Besok ke sahabat saya, Ustaz Haji Asep, nginep 2 hari, masa dikasih makan. Besok ke jamaah, saya tanya sama Ustaz, jamaah mana aja rumah ini? Assalamualaikum, soan, jangan pulang sampai sore, masa dikasih makan. Segini banyaknya orang, setahun saya bisa makan. Itu silaturahim. Garansi, Nabi yang ngomong gak mungkin kekurangan harta kalau rajin silaturahim. Ini ngumpet mulu, ngandelin Allah, yang gak bisa. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama takuruna aidil awwalin wa akhirin wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Nadain doang itu, terus pempek datang ke depan. Nadain doang itu, tiket pesawat datang ke depan. Gak bisa, harus ada ikhtiar. Nabi doanya kayak apa Pak diijabahnya? Tapi Nabi ikhtiar, Nabi dagang kok. Kalau begini doang, cakep. Orang yang sombong adalah orang yang gak pernah berdoa minta sama Allah. Maka beda Pak. Allah sama kita ini jauh. Kalau kita diminta
minta sama orang, sekali ngasih, 2 kali ngasih, 3 kali ngasih, 4 kali, belum tentu senang. Tapi Allah jelas-jelas Allah yang ngomong, siapa yang tidak minta sama aku sombong. Semakin banyak diminta, semakin kaya Allah. Maka minta sama Allah jangan tanggung-tanggung. Jangan dengan bahasa begini kalau minta, ya Allah, aku mohon rezeki kepadamu ya Allah. Jangan banyak-banyak, asal cukup buat beli sepeda aja ya Allah. Salah. Kalau doa yang banyak sekalian, ya Allah anugerahkan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Banyak halal berkah, jangan sedikit. Allah Maha Kaya, doa dikit. Jangan juga dibatasin. Udah urusannya Allah, jawab apa nggak jawab, itu haknya Allah. Jangan diatur sama kita. Ya Allah, aku mohon kepadamu rezeki yang banyak, tapi jangan sampai lewat dari jam 5 karena jam 6 saya mau ditagih. Tak bisa begitu. Oh bawa lu. Tak bisa lah begitu. Tinggal tugasnya kita minta, dikasih tidak dikasih urusan Allah. Kenapa nggak dikasih? Koreksi, ada yang nggak benar berarti. Sama kalau bicara soal tauhid, ini lampu nyala, baru dipasang, belum tentu nyala. Kabelnya sudah ada di sini, kok nggak nyala? Karena nggak dicolok. Sebabnya jangan ini yang dipecahin, dibalikin ke tukang toko, lampu mati, belum dicolok. Artinya apa? Yang kita minta sama Allah, kok nggak dikabul? Ada yang nggak beres, koreksi ke bawahnya. Kabelnya mungkin dimakan tikus, apa itu? Maksiatnya nggak berhenti. Koreksi gitu loh. Jangan lampu nggak hidup, lampunya dipecahin. Ada yang doa, ya Allah tahajud sudah 1 tahun, hidup saya gak ada perubahan. Apa artinya tahajud kalau begini? Tahajud buat nyari duit. Tapi Pak, kalau yakin bisa. Teman saya itu sampai kalau sholat tahajud, sajadahnya itu bukan sajadah yang gambar Ka'bah, gambarnya sedan, ditaruh begini tuh. Allahu Akbar. Jadi kalau sujud lama, saking pengen punya mobil sedan, dikasih sama Allah, benar bisa kebeli. Berarti sampai nanti malam tahajud pakai sedan semua, ya nggak begitu juga. Saking mantapnya dia, saking yakinnya. Padahal kalau urusan ibadah sholat lillah, ya boleh ada yang lain. Kalau yang lain itu cuma bonus dari Allah. Oleh karena itu saudara hadirin yang berbahagia, saya simpulkan kalau bicara soal ukhuwah, berarti tidak ada cara lain. Ayo kembali ke Mesir. Ukhuwah ini adanya dari Mesir. 1, tidak ada ras. Siapa yang masuk silakan masuk. Yang jadi imam tidak ada sukuisme. Tanya sama Ustaz, ada nggak syarat imam sukuisme? Nggak ada. Syaratnya bacaannya fasih, pintar, ya kan? Atau paling lama tinggal di situ. Kalau mau syarat boleh jadi imam. Kalau jadi makmum nggak perlu syarat. Orang buta kek, orang budek kek, orang bisu boleh jadi makmum. Bisu jangan jadi imam maghrib. Bisu kok jadi imam. Atau bindeng dia nggak boleh. Oh mau aku jangan rusak bacaan. Jangan rusak bacaan. Bindeng kok ada orang bingung. Allah rusak nanti. Jangan jadi makmum aja dah. Bacaan salah, jangan jadi imam, makmum bahaya. Kul aja belum benar jadi imam. Kul walau wakanau sobat makmum. Makmum gak ada syarat. Itu enaknya silaturahim. Di masjid paling tepat, gak ada dorong-dorongan. Di kelurahan boleh, kalau ke masjid, lurah kalau bisa imamin, jangan imamin. Tapi kalau imamnya gak ada, ini yang trouble. Bingung, terawih imamnya nggak datang, bingung pada dia, sok aja. Akhirnya apa tunjuk-tunjukkan. Lurah paling gede di wilayah, RW, ayo. Mau bantah lurah, RW nggak mungkin. Cuma kan RW punya bawahan RT. Loh. Kata RT kalau saya nolak, berapa di atasan saya? RT masih punya bawahan. Ansip, ayo. Maksudnya tendang-tendangan begitu. Makanya adalah ukhuwah yang di sini indahnya luar biasa, Pak. Makanya ulama kita ngajarin begitu selesai salaman muta, salatullah. Tujuannya mau supaya kenal, supaya saling silaturahim. Jadi kenal, kalau sudah kenal, sudah baik, otomatis hubungan akan terbentuk. Kalau sudah ukhuwahnya ada, saling rela, saling ridho, otomatis ridhonya Allah itu udah pasti kita dapat. Satu jam lewat saya bicara. Kalau saya 1 jam 12 juga ayo aja. Kan pertanyaannya sampai kuat apa enggak, itu aja. Kalau duduk begini nggak mungkin lah kuat. Nggak mungkin lah, udah panas saya. Kakinya udah dipencetin dari mana. Emang gue nggak tahu. Kan saya lihat, saya kan dari tadi matanya begini, yang saya lirik apa? Kaki.
saya lihat jam lagi. Jadi dulu patokan jam. Kalau baru 10 menit kok dia goyang-goyang, keram itu dalam kampanye. Makanya terakhir itu semutan kan. Iya, semut itu begitu kecil tapi dipakai istilah bahasa. Coba saya pernah tanya guru bahasa Indonesia, Bu, waktu sekolah saya tanya, itu kok orang dibilang semutan, dari mana berasal sejarah itu? Gak bisa jawab gurunya. Kok semutan, gak binatang yang lain gitu? Kalau jengkingan kayak apa gitu? Kok semutan gitu? Ternyata filosofinya luar biasa. Ini yang ngomong ulama. Semutan artinya orang suruh belajar dari semut. Gak ada yang rakus. Nemu makanan, teman panggil, gotong. Coba aja, cobain. Nanti malam taruh bolu ada semut. Gak mungkin dia sendiri, temannya dipanggil. Di miss call mungkin lewat itu, lewat DP. Salah, dia canggih kan. Di miss call, ini ada makanan enak nih. Baru dibawa. Terus sesibuk apapun, assalamualaikum terus jalan. Assalamualaikum. Kita kadang-kadang mohon maaf, assalamualaikum aja berat. Ketemu, oi, kemana aja lo? Assalamualaikum, kawan kemana? Ini, oi, kemana aja lo? Assalamualaikumnya udah hilang. Berkah Pak, saya sampaikan nih pengalaman pribadi Pak Polisi. Saya kemana-mana ya pakainya sarung aja mau begini. Radio segede apapun, gak pernah saya ditanya si mama SNK mau kemana Pak Haji? Biasa tugas, hati-hati di jalan, suruh jalan. Yang lain dibukain semua mobilnya. Makanya orang jalan kemana saja kalau sudah pakai ini, ada kontrol, ini malu. Lihat cewek pakai astagfirullah karena ada ini kontrol. Ya Allah. Karena ada astagfirullahnya jadi balancing. Balance ada ngelihatnya nggak benernya, astagfirullahnya langsung Allahu Akbar. Jalan. Jadi nggak dosa dong. Tapi kalau nggak ada ini berat. Makanya ada ini aman memang. Kenapa ini ada manfaatnya? Di bawah zikir. Benda yang dibawa pikir luar biasa. Cuma sekarang kadang-kadang begitu. Katanya bisa buat melempar setan, katanya sajadah siapa dulu. Bismillah Pak yang dibaca. Kalau umpamanya orangnya memang orang alim, cuma begini doang. Bismillahirrahmanirrahim. Minumlah, anak jadi pintar. Apa kemudian cuma orang yang sufi yang bisa bismillah? Kita juga bisa. Cuma pendahsatan bismillahnya beda. Mohon maaf. Bawahan juga punya telunjuk, atasan juga punya telunjuk. Tapi telunjuk bawahan nggak berlaku atasan, ya kan? Datang umpamanya beliau, lalu siang datang Kapolres, terus beliau nunjuk Pak Kapolres tolong kursi bawah sini. Dimutasi bisa. Bener. Walaupun ininya sama, cuma kelasnya beda. Betul lah betul. Itulah luar biasa nih Pak. Jadi kembali lagi lah dengan Maulid Nabi ini nambah semangat, ukhuwahnya nambah bagus, persatuannya nambah bagus. Yang kunut mari silakan, dengan yang tidak juga silakan. Jangan pernah saling bersinggungan. Walaupun memang macam-macam alirannya, selagi takbirnya masih begini sahabat kita. Tapi kalau takbirnya dirubah, nah itu dipertanyakan. Takbir di mana-mana, mohon maaf. Kalau masih angkat tangan begini, terserah Pak. Mau kadarnya segini, mau segini, mau segini. Jangan dipersoalkan, kecuali udah berubah takbir. Oh, Akbar tuh imamnya imam siapa itu? Kalau masih di Bandung kan banyak begini. Oh, Akbar. Berarti kan masih nyerah. Ada yang Allah, kuping, ada yang sampai tinggi. Allah, terserah. Tapi yang penting jangan berubah. Jangan berubah. Doa ada yang begini, dan begini, dan begini, dan begini. Silakan. Asal jangan doa begini, imamnya siapa nih? Allahumma hdina fiman hadait. Imamnya siapa begini? Yang ngajarin siapa, fikihnya di mana? Itu dipersoalkan. Iya kan? Kalau Allah terserah, kan di sini Allah, yang begini. Ajolah sholat, pergi sholat. Oh, ada yang Allah Akbar, sholat gitu. Ayahnya saya di sampingnya keganggu. Orang sholat lumayan enak. Ayahnya saya juga jadi rusak gara-gara dia tuh. Allahu Akbar. Masa begini saya enak-enak sedekah nih begini. Jadi saya di sebelah Allah Akbar. Ada yang usulnya lama banget. Kan ganggu. Jadi kalau jamaah udah deh mau bener imam udah urusannya. Ngikut aja udah. Yang penting jangan nyalain imam. Jangan nyalain imam dan ngikut, beres sudah.
Kadang-kadang usoli lama bang. Yang pakai usoli silakan, nggak pakai usoli jangan ributin. Memang dalilnya niat itu qasdu syai'in muqarranan bi fi'lih, barengin dengan amal perbuatannya gitu. Nggak ada masalah yang baca usoli dulu, itu juga nggak ada larangan. Silakan aja boleh, tapi jangan ganggu. Yang lain kalau rakaat kedua masih usoli, kapan mau sholat? Tahiyat begini, ada yang proyek begini. Udah emang dari gurunya begitu, udah mending sholat aja dulu dah. Yang jadi masalah sebelahnya jangan lihat nih. Nanti sebelahnya begini, sebelah lihat. Apaan tuh sholat begitu? Jadi kalau ini at-tahiyyatul mubarakatuh sebelahnya, oh begitu. Akhirnya apa? Yang ini baca tahiyat, yang ini yang baca. Ah bener begitu. Udahlah satu soal udah siapapun dari manapun udah masuk masjid, copot sendal, copot sepatu, menghadap. Kan sering almarhum kayak di Zain ngomong, ya kan kalau udah masuk masjid, kamu dari mana? Dari wetan, ada Kulon, ya kan? Dari mana? Dari selatan, Kulon. Dari mana? Utara, Kulon. Kamu dari mana? Kulon, Kulon. Udah satu arah, beres sudah. Terakhir nih, mumpung ada aparat kita, Bhinneka Tunggal Ika, harga mati. Pancasila bagi kita harga mati. Siapa yang ngaku Pancasila? Kita harus bangkit sebagai warga negara. Kalau ada yang coba merongrong negeri tercinta Republik Indonesia yang mau menghancurkan NKRI, maka wajib bagi kita hukumnya untuk berada di ganda yang paling terdepan. Kenapa? Cinta terhadap NKRI, dan itu wajib hukumnya. Kalau sama Pancasila kita kudu bela, kalau sama negara kita kudu bela. Masa kemudian kalau kita bela Al-Quran kita disalahin? Kita berada di paling depan, soalnya soal Al-Quran yang dilecehkan. Boleh dong orang Islam unjuk diri. Ini agama saya, ini undang-undang saya, boleh. Tapi jangan menimbulkan perpecahan. Yang kemarin turun doa bersama, Kapolri juga ikut. Yang gak demo, doain, yang gak doa dari rumah. Ya Allah, mudah-mudahan negeri ini aman. Semuanya antara umar dan ulamanya jadi akur. Kan cakep begitu. Jangan saling nyela. Kalau saling nyela, gak kelar udah. Bu, jadi saya senangnya ngaji malam begini, anak kecil udah jauh, udah diceramain 10 jam, tapi kalau udah ngaji siang, mabok. Kemarin saya di Cikesal itu ribuan, jamaahnya yang samping panggung, saya sampai ujung perempuan semua, mabok saya ngomong, sakit tenggorokan. Satu ibu bawa 3 anak ceramah semua, mabok saya. Nah ibu hadir banyak 500, bawa anak 3, 1.500, saya ceramah, dia ceramah, mabok saya benar-benar. Makanya saya tahu sampai sakit tenggorokannya. Ini malam kan anak bejat. Ini masih bagus di sini naiknya jam 9. Kalau saya di Pandeglang naik jam 12 baru naik. Anak udah salam semua. Sunyi sepi. Kalau di daerah segini masih sambutan. Jam 11 masih sambutan, setengah 12 baru naik. Bahkan saya pernah di ujung Kulon jam setengah 2 baru naik ceramah. Saya udah gede-gede aja Pak, datang situ jam 10 naik ceramah setengah 2. Mantap, saya udah panas banget. Saya bilang sambutan, sekali sambutan 1 jam, yang nyambut 6 orang. Wah, udah ampun. Tapi memang luar biasa, saking senangnya sama Nabi. Jam 3 mau bubar. Saya tanya kemarin yang di pengajian tua-tua, Bang, umurnya udah berapa? Baru 80. Saya tanya kalau jenengan berapa Mbak? 90. Jalannya begini naik, pegang-pegangan kayu. Saya lihat ya Allah dari sawah ke sawah untuk hadir ke majelisnya Rasulullah. Bahkan ada di Pandeglang itu setiap hari nabung 1.000. Begitu ditanya duit ini buat apa, celengan ini gak pernah saya bongkar. Sampai datangnya 12 Rabiul Awal baru saya bongkar. Saking cintanya sama Nabi, saya pengen aku jadi umatnya Nabi Muhammad. Bayangkan kalau gak punya, sehari saya makan dedak nyari dikumpulin, dibuka setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi lahir pas sudah 1445 tahun yang silam. Tapi lihat sekarang girohnya orang Islam, cintanya sama Nabi. Bahkan Nabi katakan, Tuba liman amanabi, Tuba liman ro'ani wa amanabi. Beruntunglah orang yang melihat aku dan dia beriman. Summa tuba, summa tuba, summa tuba. Beruntung, beruntung dan sangat beruntung
liman amanabi walam yarani. Mereka beriman kepada saya, kata Nabi, walaupun dia tidak melihat siapa aku dan tidak melihat wajah aku, tapi dia beriman kepada Allah. Tapi Nabi katakan dia adalah yang paling beruntung dibanding orang yang beriman zamannya Nabi melihat Nabi. Kalau melihat Nabi dia beriman, wajar. Karena melihat langsung Nabi. Kita ini luar biasa, tidak melihat Nabi tapi kita beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya baru bicara siapa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad cinta sama kita, kita harus cinta. Saya belum bicara soal dakwanya Nabi, belum bicara soal perjuangan Nabi, belum bicara soal keluarga Nabi. Waktunya sudah 1 jam 20 menit. Jadi kalau saya teruskan pun ini akan jadi sia-sia karena Bapak Ibu sudah hadir. Jadi kalau dibuat 1 episode gak cukup, memang harusnya 10 episode. Kalau dihabisin sekarang, kerugian juga buat saya. Enggak, Wak, bukan soal itu. Biar sama-sama enak. Ini aja saya mohon maaf Ustaz ya. Afwan banget, ini waktunya sudah lebih. Gak tahu karena mungkin daya tariknya. Saya daripada ngisi ribuan orang, mendingan segini. Fokus gitu. Ya habis apain lagi bang adanya segini. Saya senang Pak kalau begini. Kenapa? Satu, langsung bersentuhan. Yang kedua, orangnya jadi ngomong begini. Saya lebih senang begitu. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan itu perilaku baik Rasulullah kita ikuti. Ibadahnya nambah tingkat, ya kan? Sholatnya yang tadinya Senin, Selasa, Rebonya enggak, Rebonya ikut. Yang tadinya zuhur, asar, maghrib, isya, jangan kayak dinyanyiin tuh. Subuh, kesiangan, ya kan? Itu stop begitu. Termasuk tadi saya dengar di posnya Pak RW 18 depan itu ada ibu nyanyi kedengaran sampai sana. Kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayat. Cakep. Gak bisa Pak, kita ngalahin jasa ibu tuh gak kuat. Gak bisa. Kita nih cuma nyari duit mungkin iya. Kalau perempuan ngandung pahalanya dia lahirin, pahalanya bu kayak orang gugur di medan juang sekali lahirin. Maka orang yang meninggal saat melahirkan bebek bisa. Ibu kalau sekarang sudah lahirin 3 kali, berarti ibu pahalanya sudah menjadi syuhada 3 kali. Kalau ibu nanti punya anak sampai 12 saya titip pesan sama ibu, Bu, yang akur dan satu komando. Suami itu imam, ibu makmum. Dan apa yang diminta sama suami lakukan. Jangan sampai kemudian kecewa di belakang. Ada nih istrinya malas, kata suaminya, anak tambahin biar rezekinya banyak. Lu enak gak lahirin, lu enak gak ngurusin. Enggak. Ternyata omongan suami benar di kemudian hari. Anaknya itu yang ada cuma 2. Suaminya minta 12. Ternyata setiap lebaran dua-duanya ngasih 1 juta. Suaminya ngomong, coba lu nurut. Kalau dibilang punya anak 12, lebaran lu bisa 12 juta. Gak nurut sih lu. Jangan takut. Ini takut sama Allah. Kambing lahiran senangnya setengah mati. Kambing yang 3 dilahirin, ya Allah, alhamdulillah gitu. Lahiran anak, kadang-kadang dicoba. Ada orang istrinya hamil domel. Kok kamu bisa hamil? Nyalain. Ada juga istri yang nyalain. Kok bisa sih hamil? Siapa yang jadi hamil? Kok bisa sih hamil? Ya bisa lah bang. Ya iya. Orang buahnya bagus. Kalau buahnya nggak bagus nggak bisa lah. Cok sehebat apapun, kalau nggak ada kerjasama sama istri nggak bisa. Kita ini punya anak karena ada kerjasama, ada ukhuwah yang bagus. Kalau tidurnya bisa mulu, biar nikah 20 tahun nggak ada hasilnya. Justru ukhuwah yang bagus sudah membuahkan hasil. Oleh karena itu sudah hadir yang berbahagia. Sekali lagi saya mohon maaf dan hadirnya saya di sini sebagai sahabat muslim. Saya tidak bermaksud menggurui, hanya watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Dan saya mohon izin kalau kemudian ini direkam, kalau kemudian di rumah itu gak ada maksud puas supaya banyak yang manggil, gak ada. Saya gak pernah mikirin panggilan, gak pernah. Ini aja kadang-kadang istri aja. Memang kalau istri masuk albit gak ada nolaknya.
Biar kata lakinya pagi ada jadwal, siang ada jadwal, malam dilingkarin juga. Lakinya babak telur, dia yang enak. Tapi saya senang karena Pak, istri saya kalau pulang nungguin, bikinin teh. Gak tidur Pak, bikinin teh. Capek gak? Capek. Terus ujungnya nanya lagi, dapat berkat gak? Enggak, ya udah diminum aja, barangkali rezeki segitu diminum. Tapi tadi minum gak tidur. Kenapa? Gak dikasih, kasih. Jadi gitu, luar biasa pintar ilmunya. Modal 1 gelas teh manis, mahal banget harganya. Sekarang pantesan lu gak tidur. Oh, berarti perempuan emang begitu. Jadi emang perempuan semuanya begitu. Malah kadang Anda yang berpikir soal dunia ini kalau nggak ada perempuan kayaknya nggak pusing lagi. Itu lihat tukang sebutang pulang subuh yang itu siapa? Perempuan. Tukang nasi goreng, penggorengan dihajarin siap malam disuruh siapa? Perempuan. Tukang bakso, makanya sekarang di masjid-masjid gak ada kentongan, dibawain semua tukang bakso. Pulang subuh siapa yang nyuruh? Perempuan. Yang kasihan tukang gabung, mau botol tukang ketoprak, mangkok tukang bakso, ya kan? Kentongan tukang bakso. Kalau beduk keberatan. Akhirnya apa? Udahlah dia cari bambu, gerobaknya dihajar. Bagaimana caranya ikhtiar supaya jagungnya laku? Itu suruh siapa? Perempuan. Jadi perempuan yang nyuruh Pak. Kenapa kita mau? Karena kita senang. Karena kita senang, apapun kita lakukan itu kepada perempuan. Bagaimana kepada Nabi? Kalau kita senang sama Nabi, kata Nabi ngomong, "Aqimis sholati dulu kesamsi ila ghasaqil lail." Ya kan? Nabi jelasin tuh bahwa di Al-Qur'an kalau pengen hidupnya mulia, bangun sebagian malam tahajud. Karena yang nyuruh Nabi, yang nyuruh Allah, kita bangkit. Idan nudiya li sholati fi yaumil jum'ah, fas'au ila dzikrillah. Kalau kemudian datang Jumat dipanggil sholat Jumat, kita sholat Jumat. Suruh puasa, kita puasa. Kenapa? Karena yang manggil Allah, cintanya kita kepada Allah, cintanya kita kepada Rasulullah, maka kita tidak hitung-hitungan. Benar apa enggak? Oleh karena itu termasuk malam hari ini kita hadir, kita duduk dalam waktu yang sangat lama. Mudah-mudahan keikhlasan kita ini akan Allah jadikan amal kita, yang kemudian Allah akan bahagiakan kita dengan sebab amal kita, dan mudah-mudahan amal kita ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan pemimpin-pemimpin kita, baik pemimpin negara, pemimpin agama, ustaz kita, ulama kita yang ada di lingkungan sini, orang tua kita doakan semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan sehat lahir batin, Allah mudahkan segala urusannya, Allah berikan kekuatan dalam menjalankan tugas yang mulia. Dengan niat tadi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa salli wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Abd asy-syakirin hamdan na'imin. Abd yu'mina wa mu'ayyidu mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tudkhiluna biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ilaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka minas su'ada'il maqburin wa la taj'alna minal asqiya'il mardudin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih
syah. Allahumma yassir umurana ya Allah, mudahkan segala urusan kami ya Allah, mudahkan segala urusan keluarga kami ya Allah, mudahkan segala urusan anak-anak kami ya Allah, mudahkan segala urusan jamaah kami ya Allah, yang menurut kami amat sangat susah ya Allah, tapi bagimu adalah amat sangat mudah ya Allah. Ibni hajatana ya Allah, kabulkan segala permohonan kami ya Allah, permohonan kami kepadamu amat sangat banyak ya Allah. Allahumma ballighna ila al-Makkah wal Madinah wa ballighna li ziyarati maqami nabiyyikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusran wa la usra bi qudratika wa bi iradatika wa bi mu'jizatika ya rahman ya rahim. Taqabbal minna du'ana innaka antas sami'ul alim. Rabbana Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di pesan Nabi biasakan kalau habis doa ditaruh di sini. Sahabat bertanya apa manfaatnya, kata Nabi, karena keberkahan itu berada di ini. Bapak bisa cek hadisnya di Mukhtarul Ahadits sudah ada riwayatnya soal ini. Jadi di sini keberkahannya di sini. Dan saya sampaikan doa kalau bahasa Arab nggak bisa, tapi bahasa Indonesia. Bagaimana supaya pancing air mata keluar aja? Jadi simbol air mata itu akan menjadi saksi bahwa kita memang benar mohon kepada Allah. Oleh karena itu hadirin yang kami muliakan, sekali lagi mohon maaf kepada sahabat saya, Ahina, Ustaz, Asif, atau juga semua DKM masjid ini. Saya mohon maaf bila yang saya sampaikan kurang berkenan, menyinggung perasaan, melukai perasaan. Tidak ada maksud tujuan kecuali adalah untuk sama-sama watawasau bil haq watawasau bis. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum wa syukran billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.